Shalom untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah pertanggihan hari ini, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan, untuk kita pada ibadah pertanggihan hari ini tertulis dalam Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat 17. Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca Keluaran 4 ayat 10 hingga ayat 17, kita akan melihat dialog antara Musa dengan Tuhan. Di sini Musa berusaha menolak panggilan Tuhan dengan menyatakan kelemahan yang dimilikinya. Musa sadar bahwa dirinya berat mulut dan berat lidah. Musa tidak pandai bicara, padahal sebagai seorang pemimpin, berbicara di depan orang banyak adalah hal yang sangat penting, dan dia menyadari bahwa tugas tersebut tidaklah gampang ataupun sangat berat. Tetapi jika kita melihat secara utuh, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat jawaban Tuhan yang begitu unik. Tuhan paham Musa punya kelemahan. Musa tak pandai berbicara. Tuhan menjawab bahwa dialah yang menciptakan lidah. Maka dari itu, Tuhan sendirilah yang akan memimpin Musa berkata-kata di depan umatnya. Bahkan ketika Musa masih mencoba menolak hal itu, Tuhan memberikan solusi dengan mengirimkan Harun kakaknya yang akan berbicara bagi dia, dan juga melalui tongkatnya yang membuat tanda-tanda mukjizat. Bisa dikatakan Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu yang diperlukannya untuk keberhasilan misi yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya telah disediakan. Hanya tinggal bagaimana Musa mempercayakan diri sepenuhnya pada penyertaan Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Sekali Tuhan memanggil, Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia sendiri yang akan memperlengkapi seseorang itu untuk menjalani panggilan tersebut. Begitu juga halnya dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Jika kita merenungkan pengutusan Musa ini, dalam hidup ini juga terkadang
Ketika kita hendak melakukan sesuatu, bisa saja muncul perasaan tidak mampu jika kita melihat kenyataan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita sering bertanya, apakah aku sanggup menghadapi, melalui dan menjalaninya? Banyak orang yang karena ketakutannya, ketidakpercayaan dirinya, melihat kelemahannya, kemudian dia mundur dan tidak melakukan apapun. Kita juga tentu menyadari bahwa semua kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Memang kita perlu mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan baik. Namun janganlah terlalu fokus pada kelemahan kita. Kita harus lebih fokus pada kelebihan yang kita punya. Terlebih kita harus sadar betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan amat baik dan dengan kelebihan-kelebihannya. Sekarang tugas kita adalah memaksimalkan apa yang sudah Tuhan beri dan mengembangkan hal itu untuk panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita bukan hanya harus mengenal diri kita dengan baik, tetapi kita juga harus mengenal Tuhan dengan baik, dengan segala kasih dan penyertaannya dalam hidup kita. Dengan demikian kita akan melihat bahwa kelemahan, ketidakmampuan dapat digunakan Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Bukan dengan membuang kelemahan kita, tetapi dengan menganugerahi kita kekuatan dan memakai keterbatasan kita demi kebaikan dan kemuliaan namanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan pikiran kita, ketakutan, kelemahan, dan keterbatasan kita membatasi kuasa Tuhan dan cara Tuhan menolong kita untuk mewujudkan rencananya dan panggilannya atas hidup kita. Panggilannya untuk menyampaikan kehendaknya, panggilannya untuk memberitakan namanya, panggilannya untuk mengenalkan kuasa dan kebaikannya. Dengan demikian, melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa dalam mewujudkan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan panggilan Tuhan atas hidup kita mungkin adalah sesuatu hal yang sulit, namun di dalam kelemahan kita, kita harus menyadari dan mengakui ada Tuhan yang menyertai kita. Untuk dapat keluar dari keraguan, ketidakpercayaan diri adalah dengan mengandalkan penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan siap memberikan penyertaannya pada kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah sekolah yang mengadakan suatu riset, di mana mereka mengumpulkan guru-guru dan murid-murid terbaik dari seluruh penjuru daerah di dalam satu kelas. Lalu kepala sekolahnya berkata, "Kalian semua ada di sini karena kalian adalah guru dan murid terbaik yang kita miliki di kota ini. Satu semester ini, kalian akan membuktikan hal itu di dalam kelas ini." Satu semester lewat, dan ternyata hasilnya memang sangat luar biasa. Terbaik. Setelah satu semester lewat, kepala sekolah memanggil satu guru dan mulai bercerita, "Maaf, kami memilih kalian sebenarnya bukan karena kalian adalah yang terbaik. Kami memilih kalian secara acak dan mengatakan kepada kalian bahwa kalian adalah yang terbaik. Dan nyatanya betul, kalian memang yang terbaik." Apakah mereka unggul daripada yang tidak terpilih secara random atau acak tadi? Dalam hal skill, keahlian, atau kemampuannya? Tidak, belum tentu kan dipilih secara random atau acak. Keunggulan mereka adalah
Mereka mau mendengar dan mempercayai apa yang dikatakan oleh kepala sekolah tadi. Sehingga apa? Sehingga mereka menemukan hal-hal yang luar biasa terjadi, nyata dalam karya pelayanan mereka, yang mungkin awalnya mereka tidak menyadari bahwa mereka mampu melakukan hal itu. Pada saat ini, semoga apa yang menjadi halangan kita dalam menjawab tugas panggilan yang dari Tuhan itu tidak lagi menghalangi kita dalam menjawab ya kepada Tuhan. Buanglah kekhawatiran, singkirkan rasa takut, hilangkan pikiran tidak mampu. Tuhan tidak mungkin memilih dan mengutus seseorang hanya untuk mempermalukan diri seseorang itu sendiri. Bila waktunya tiba nanti, kita akan terkaget-kaget karena ternyata di dalam diri kita tersimpan hal-hal yang luar biasa yang selama ini mungkin terpendam. Melalui firman Tuhan ini, itu semua bisa keluar dan bisa kita pakai dan pergunakan karena keyakinan kita. Ketika Tuhan memanggil saya, ketika Tuhan memilih saya, ketika Tuhan mengutus saya melalui pekerjaan saya pada saat ini, ada kekuatan, ada kuasa, dan ada penyertaannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Yesus harus menyadari bahwa pada saat ia percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, maka saat itulah ia harus hidup untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga bagi semua orang atau menyampaikan kehendaknya melalui dan kepada setiap orang. Amin. Tuhan memberkati.